Closed doors, I'm a fool for your love. Dari terima sebelum sini, nah setelah libur 1 minggu nih, dengan kegabutan-kegabutan yang ada di bulan puasa ini, akhirnya kita kembali membahas chapter 1080. Ayo, masih ada nggak nih tim apa itu tidur tapi upload jam segini udah cocok kan sekalian nunggu sahur. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena lawan itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana spoiler untuk chapter 1080 ini dikatakan akan menjadi chapter terbaik untuk para fanboy dari kakek bagasan cowok kita alias Monkey the Grab. Jadi oke lah, kita akan langsung saja membahas isi spoilernya akan seperti apa. Dimana seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dengan berakhirnya chapter 1079 lalu yang Shanks menghancurkan banyak laut kit sangat cepat sekali yang well that's escalated so quickly. Dan ditutup dengan kata-kata luar biasa dari narator bahwa banyak laut kit telah hancur lebur. Dimana saya sangat yakin pasti set perdepannya kita akan langsung berpindah dulu ke bagian lain dan tidak akan membahas lagi untuk bagian Shanks dalam beberapa waktu. Yang benar saja di chapter ini kita pun langsung berpindah ke daerah Beehive Island aka markas besar dari Yonkou Kurohige. Yang sebenarnya tidak cukup banyak yang kita dapatkan dari spoiler kali ini, tapi satu hal yang sangat jelas adalah di sini Garp sudah sampai dan dia dikatakan melakukan hal yang sangat luar biasa. Dan itu adalah Garp dia menghancurkan satu pulau ini hanya dengan satu serangan saja yang boom. Ini adalah definisi gila yang sangat luar biasa. Entah ini actionnya akan seperti apa ya, karena bukankah seharusnya mereka menolong Koby terlebih dahulu dong sebelum menghancurkan pulau sampai seperti itu. Tapi anggap aja lah mereka sudah menolong Koby terlebih dahulu, dimana satu momen yang terlintas di bayangan saya adalah lagi-lagi ini karena masih spoiler ya, kita masih belum mendapatkan gambaran atau bayangannya akan seperti apa. Tetapi di bayangan saya ini akan seperti duel Saitama versus Genos yang boom, one shot serious punch. Serta kita juga tidak diberitahu nih menghancurkan pulau dalam satu serangan itu bentukannya seperti apa. Apa mungkin definisi satu pulau langsung menghilang seperti Ohara atau mungkin Lucia dan yang lain-lain, atau mungkin hanya seperti Amazon Lily lah, dimana bagian utama pulau atau tempat kediaman komandannya lah yang dihancurkan oleh Garp seperti itu. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan coba lanjut untuk membahas isi spoiler dari chapter ini terlebih dahulu ya. Kita kan juga di sini jika Kuzan akhirnya diperlihatkan juga di chapter 1080 ini. Tapi untuk yang ini memang masih belum jelas di manakah Kuzan sebenarnya diperlihatkan, apakah di pulau Hachinosu tersebut. Karena jika iya, ada kemungkinan Kuzan juga lah orang yang menyelamatkan Koby sebelum akhirnya Garp mengamuk. Yang jika seperti ini kemungkinan sudah terkonfirmasi ya, jika Kuzan juga dia bagian dari angkatan laut Sword dan kemungkinan besar juga dialah yang memberikan informasi kepada Garp bahwa Teach sedang tidak ada di pulau Hachinosu, makanya akhirnya Garp nekat untuk langsung pergi ke pulau tersebut. Yang mungkin juga untuk Kuzan diperlihatkannya di pesisir Egghead alias dia berada di kapal Kurohige yang kita lihat sebelumnya ada di dekat pulau Egghead tersebut yang seperti kita bahas di analisis kemarin. Dimana Kuzan lah orang yang ada di kapal Kurohige dekat Egghead tersebut dan bukan Kurohige atau Teach ini sendiri. Karena seperti kita tahu, untuk Teach sendiri dia masih bertarung melawan Torao. Mungkin nanti tidak akan langsung sangat cepat, karena ingat semuanya terjadi secara present time atau paralel dengan semua hal yang ada. Ya walau memang saya sangat yakin Kurohige akan menang melawan Lau, karena perlu diingat Bang Torao kita memanfaatkan semua hal serangannya dengan penggunaan buah iblisnya. Nah tapi jika kita kembali ke Kuzan lagi, dan jika dialah orang yang datang ke Egghead, bukankah akan sangat cocok sekali mengingat pola yang selalu Oda lakukan. Dan Oda katakan juga terkait arc Egghead ini, dibilang untuk arc Egghead ini akan sama seperti Ohara. Dan kita juga perlu ingat Ohara ini sangat kental dengan Kuzan yang berhubungan dengan tante kita yaitu Nico Robin. Dimana satu yang perlu diperhatikan juga, selain Kuzan dikatakan ada satu karakter lain yang diperlihatkan oleh Oda, dan itu adalah
Gorosei. Walaupun kita masih belum tahu apakah Gorosei satu yang sudah dekat dengan Egghead yang diperlihatkan, yang sejujurnya akan sangat cocok sih dengan Kuzan juga yang diperlihatkan di dekat Pulau Egghead. Yang apakah mungkin nanti akan ada duel antara Kizaru versus Kuzan, atau mungkin sebenarnya malah Gorosei lain lah yang ada di Mary Joyce yang diperlihatkan, di mana mereka sudah mulai aware lah dengan semua keadaan yang terjadi di dunia sekarang. Dimana yang terbaru adalah seperti Shanks versus Kid yang sudah ada hasilnya, lalu juga ketika Garp yang ternyata ada di Pulau Yonkou. Karena perlu diingat untuk Garp ini, dia menyerang markas besar dari seorang Yonkou tanpa izin ke atasan. Dimana jika kalian perhatikan satu peta ini, pertarungan benar-benar sudah terbagi ke berbagai area. Dimana ini benar-benar definisi Battle Royale lah, seperti yang udah katakan sebelumnya. Dimana yang sudah ada konklusi adalah di pesisir Elbaf dari duel Shanks dan Kid lalu, dimana untuk Pulau Hachinosu harusnya sudah mencapai konklusinya lah. Yang berarti sisanya ada Law versus Kurohige di Winter Island yang kemungkinan dalam beberapa chapter ke depan kita akan mendapatkan hasil dari ini juga. Serta Pulau Sphinx antara Marco, Mistushi, Weevil dengan Ryukyugu juga nih, yang dimana Admiral lagi-lagi terlibat dalam sebuah plot yang kemungkinan akan Oda ambil. Ya, jika ternyata Ryukyugu pun terlibat, yang berarti tinggal satu Admiral lagi nih yang tidak tahu akan ada di mana, yaitu Isou atau Fujitora. Plus kita juga masih harus memperhatikan pergerakan flashback yang kemungkinan akan berdampak secara langsung ke present time. Dan itu adalah di Pulau Karebari, tempat Cross Guild dari Our Lord bagi kita terbentuk. Yang belum tahu nih mereka bakal pergi kemana. Karena ingat semua Yonkou sudah bergerak kecuali satu orang ini, Luffy dari Pulau Egghead, dan untuk Shanks dari Pulau Elbaf, sedangkan untuk Kurohige Inner Island yang sedang bertarung juga. Kecuali untuk Bagi, kita masih belum tahu apa yang akan mereka lakukan. Yang mengingat banyak sekali juga angkatan laut yang sedang pergi menuju ke Pulau Egghead, yang bukankah sangat cocok dengan Cross Guild yang memberikan bounty ke kepala angkatan laut, yang jika mereka juga pergi ke Pulau Egghead, wah ini definisi sesuatu yang sangat-sangat akan mengguncang dunia ini. Serta jangan lupakan juga Neomets anti Vegapunk yang baru saja terbentuk di cover story kemarin, yang sebenarnya sudah memakan timeline 2 mingguan yang lalu lah. Jadi bisa saja mereka pun akhirnya bergerak dan pergi ke Pulau Egghead. Dimana mungkin bahasan lengkap tentang semua ini akan kita bahas seperti biasa di video review saja. Jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, agar tidak tertinggal analisis mendalam serial One Piece hanya di channel Devil Nomi. Mana satu hal penting juga yang menjadi berita buruk untuk spoiler kali ini adalah minggu depan kita akan libur kembali. Ya, sebenarnya baru aja minggu lalu libur, minggu depan libur lagi. Untuk libur kemarin adalah jatah dari Oda setelah 3 chapter rilis seperti biasa, tapi untuk minggu depan kemungkinan besar libur dari majalahnya, yaitu Weekly Shonen Jump. Nah, tapi sebelum itu, kami dari Daily Merchandise sudah rilis kembali desain limited edition loh. Nah, kenapa sih harus limited? Ya jelas dong, kalian pasti malu kan kalau lagi jalan-jalan, nemu orang yang pakai baju samaan dengan kalian. Nah, untuk limited edition ini hanya diproduksi sekali saja, jadi buat yang mau merasa eksklusif dan berkelas dengan menjadi berbeda, yuk ada desain spesial untuk Soul King kita, Aka Bro. Dimana untuk desain belakang ini campuran glow in the dark ya, untuk soul dari Brook tersebut yang super wadaw seperti yang sudah kalian lihat di video. Bagaimana glownya akan berubah hanya untuk soul dari Brook ini saja. Nah, dimana di limited edition ini hanya tersedia 15 produk saja, untuk harga pun sudah dibuka di 175.000 saja. Yuk buruan di masa gajian dan THR langsung check out sekarang juga. Ingat hanya diproduksi sekali saja ya, siapa cepat dia yang dapat. Link pemesanan akan saya simpan di deskripsi video di bawah. DNA Merchandise, level up your Wibunas. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang spoiler chapter ini di kolom komentar di bawah ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.